Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Prastiwi, staf dosen jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pada pertemuan ini akan dijelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa yang keempat, yaitu tentang pembahasan kertas kerja, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Adapun capaian pembelajaran dan cakupan materi untuk pertemuan ini adalah sebagai berikut. Kertas kerja atau worksheet adalah bagan berlajur-lajur yang berguna untuk membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan. Disebut dengan neraca lajur karena memang bagan ini terdiri dari beberapa lajur. Kolom nomor akun dan nama akun harus diisi dengan kode dan nama akun sesuai dengan daftar akun yang ada di perusahaan. Kolom neraca saldo diisi dengan angka-angka saldo akun buku besar. Kolom penyesuaian diisi dengan angka hasil analisis dalam ayat jurnal penyesuaian. Kolom neraca saldo setelah penyesuaian diisi dengan hasil penjumlahan angka-angka dari neraca saldo dan dari data penyesuaian dari kolom sebelumnya. Adapun kolom laba rugi dan kolom laporan posisi keuangan digunakan untuk memisahkan akun-akun yang membentuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Hasil penyusunan kertas kerja pada kasus perusahaan Garuda adalah sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya adalah tentang laporan keuangan. Untuk kasus perusahaan jasa perseorangan ini, kita menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Karena asumsinya untuk perusahaan yang berbentuk perseorangan skalanya adalah kecil, dan untuk perusahaan yang berskala kecil maka penyusunan laporan keuangannya bisa berpedoman pada SAK EMKM. Laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan EMKM adalah terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi tentang informasi keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan tersebut diukur dengan kemampuan menghasilkan laba, yaitu selisih antara semua penghasilan setelah dikurangi dengan beban. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Dan catatan atas laporan keuangan adalah informasi yang berisi tentang tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Laporan keuangan yang pertama kali harus dibuat adalah laporan laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi bisa menggunakan format single step, di mana untuk format single step ini
Semua pendapatan dan keuntungan ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi, diikuti dengan seluruh beban serta kerugian yang masuk ke dalam kategori operasi. Jadi, pada format single step ini tidak memisahkan mana transaksi dari operasi dan mana transaksi dari non-operasi. Sedangkan format multiple step adalah format laba rugi yang memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi. Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi dengan format single step dari kasus perusahaan Garuda. Selanjutnya, laporan keuangan yang dibuat adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pada perusahaan dari awal periode sampai akhir periode. Dari laporan perubahan ekuitas, kita bisa mengetahui berapa besarnya modal pemilik perusahaan pada akhir periode akuntansi ini. Modal akhir pemilik yang diperoleh dari laporan perubahan ekuitas ini selanjutnya akan kita bawa untuk penyusunan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang memberikan informasi tentang besarnya aset perusahaan dan besarnya liabilitas serta ekuitas perusahaan. Berikut adalah laporan posisi keuangan pada perusahaan Garuda pada tanggal 31 Juli 2020. Tahap selanjutnya setelah menyusun laporan keuangan adalah membuat jurnal penutup. Tujuan dibuat jurnal penutup adalah untuk membuat akun-akun nominal bersaldo 0, karena akun-akun nominal ini hanya digunakan untuk menjelaskan kondisi satu periode akuntansi saja. Dan untuk pembuatan jurnal penutup akan dilakukan dengan menggunakan bantuan akun sementara yang disebut akun ikhtisar laba rugi atau akun income summary. Tahapan pembuatan jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menutup akun yang bersaldo kredit atau akun-akun pendapatan. Supaya akun-akun pendapatan bersaldo 0, maka akun-akun pendapatan ini kita pindahkan ke sisi sebelah debit. Jurnal yang dibuat adalah pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua adalah menutup akun yang bersaldo kredit, yaitu akun-akun beban. Jurnal yang dibuat adalah ikhtisar laba rugi pada beban. Yang ketiga yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi dan sekaligus memindahkan laba atau rugi pada akun modal pemilik. Dalam kondisi perusahaan mengalami keuntungan atau laba, maka jurnal yang dibuat untuk menutup akun ikhtisar laba rugi adalah ikhtisar laba rugi pada modal pemilik. Sedangkan dalam kondisi rugi, maka jurnal penutup yang dibuat adalah modal pemilik pada ikhtisar laba rugi. Yang terakhir yang ditutup adalah akun prive atau penarikan. Adapun jurnal yang dibuat untuk menutup akun prive adalah modal pemilik pada prive pemilik. Selanjutnya, jurnal penutup ini juga harus diposting ke dalam buku besar masing-masing. Setelah jurnal penutup ini diposting ke dalam buku besarnya, maka saldo dari akun-akun nominal akan menjadi 0. Berikut ini adalah jurnal penutup yang dibuat untuk kasus perusahaan Garuda pada bulan Juli tahun 2020. Setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besarnya, dan kemudian perusahaan menginginkan untuk melakukan pengecekan kembali jumlah saldo debit dan saldo kredit dari seluruh akun perusahaan, maka perusahaan bisa membuat neraca saldo setelah tutup buku. Di dalam neraca saldo setelah tutup buku, yang nampak hanyalah akun-akun real saja, yaitu akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas. Akun-akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena saldonya
Setelah dibuat jurnal penutup, maka menjadi akun-akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban sudah tidak nampak lagi di dalam neraca saldo setelah tutup buku. Karena apa? Karena saldonya sudah menjadi 0. Setelah penyusunan neraca saldo setelah tutup buku, maka proses akuntansi akan berulang lagi pada pengidentifikasian transaksi-transaksi bisnis. Demikianlah pembahasan siklus akuntansi perusahaan jasa yang keempat, yaitu tentang kertas kerja, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Terima kasih dan selamat belajar.